Chandra, sudah pulang. Kak Chandra, aku penerbangan malam ini. 5 tahun lalu, Chandra mencintai Anissa, sampai rela korbankan nyawanya. Tapi akhirnya, Anissa pergi ke luar negeri, dengan orang lain tanpa rasa ragu. Sejak saat itu, Chandra sangat putus asa, dan terus-terusan minum alkohol. Keluarga Bahri baik sekali, karena biayai sekolahku. Bibi mohon padaku untuk tetap di sini. Kubatalkan satu-satunya kesempatan keluar negeri, dan terus kejar dia seperti orang bodoh. Semua orang bilang aku sudah gila. Cintai dia sampai gak tahu malu. Aku selalu menjaganya. Dalam 5 tahun, aku terus menyitarinya bagai bayangan. Cuma demi selamatkan dia dari jurang itu. Ayo taruhan, istri siapa yang berani loncat dan ambil? Aku akan kasih tanah di utara kota itu. Siapa yang berani? Sungai ini sangat dalam. Aku gak mau loncat. Dengar-dengar dulu sungai ini buat banyak orang tenggelam. Menakutkan sekali. Aku tahu, Chandra sudah beberapa hari gak tidur demi dapatkan tanah itu. Beneran loncat? Cepat selamatkan dia. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Akhirnya aku baru tahu kalau malam itu dia lamar aku cuma karena Anissa unggah foto ciuman dengan suaminya di cahaya aurora ke media sosial. Anissa yang selalu dia cintai. Kebetulan Anissa sudah kembali. Kontrak 5 tahun yang aku janji dengan Bibi juga sudah berakhir. Chandra, mulai sekarang masing-masing dari kita sudah bisa mulai hidup baru. Chandra, kita cerai saja. Oke. Dulu aku yang salah, karena gak bisa nikah denganmu. Sekarang kau sudah kembali. Rumahku adalah rumahmu. Besok aku jemput kau untuk tinggal di rumahku. Chandra, kau baik sekali padaku. Aku terharu sekali. Kalau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. Aku akan pergi setelah dapat visa 3 hari lagi. Oke. Chandra, apa kau dengar apa yang barusan kukatakan? Bukannya urusan kirim barang untuk ke panti asuhan. Tapi, Chandra, kau sudah nikah. Kalau aku pindah tinggal di sana, apa Nona Devi bakal gak senang? Gak apa-apa. Dia sangat peduli padaku. Dia bakal nurut padaku. Dia gak bakal gak senang karena kehadiranmu. Besok aku pergi jemput kau. Chandra, aku tahu kau gak pernah peduli padaku. Tapi aku gak duga kau gak peduli padaku bahkan sampai malas dengar omonganku. Tapi, semua udah gak penting. Satu bulan ini berakhir. Aku sudah bisa pergi. Nyonya, ini semua adalah pakaian Anda.
Apa ini? Ini, bertahun-tahun ini tiap minggu Tuan akan bawa hadiah ke luar negeri untuk temuin Nona Anissa. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Nikah 5 tahun, kau nggak pernah belikan pakaian untukku. Tapi malah tiap minggu bawa hadiah yang berbeda ke luar negeri untuk temui Anissa. Kau memang suami yang baik. Jual saja semuanya. Baik. Wah, memang beda ya dari keluarga sederhana. Bahkan kertas begini pun mau dijual. Kau mau kemana? Apa nggak dengar aku lagi ngomong? Hah, orang macam apa kau? Berani? Kau nggak senang sama aku? Tapi nggak masalah juga sih. Hari ini cinta pertama kakakku pulang. Sampah sepertimu yang rebut posisi orang, akhirnya bakal enyah dari keluargaku. Nona Anissa? Ivana, jangan ngomong begitu. Dia adalah kakak iparmu. Rumah Anissa lama gak ditinggali, jadi harus direnovasi. Bakal tinggal beberapa hari di rumah kita. Kak Chandra, mending aku pergi saja ya. Gimana pun ini adalah rumah kalian. Kelihatannya Nona Devi nggak terlalu senang. Gak apa-apa. Dia murah hati. Dia gak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Dia murah hati. Dia gak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Iya, aku nggak akan marah karena hal kecil begini. Nona Anissa, kau tinggal saja di sini. Gimana pun, cepat atau lambat rumah ini akan jadi milikmu. Kenapa kau masih diam di sini? Apa kau buta? Masih nggak pergi masak untuk kami? Oh iya, masak yang lebih tawar ya. Nona Anissa nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Bukannya bertahun-tahun ini selalu kau yang masak? Ini salahku. Nggak seharusnya aku tinggal di sini. Gimana pun aku cuma orang luar. Mana mungkin suruh Nona Devi masak untukku. Gak apa-apa, gak usah peduli. Bukannya barusan kau bilang gak akan marah. Apa maksudmu sekarang? Tanganku terluka, nggak boleh kena air. Kenapa kau nggak bilang dari awal? Pecundang nggak berguna. Malah membuat semuanya kelaparan. Ivana, jangan begitu. Kak Chandra, aku mau makan hotpot di depan SMA kita. Dulu kita sering makan di sana. Kalau enggak, kita pergi makan hotpot barengan ya. Oke, ikuti kata Anissa. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu, aku ganti pakaian. Ayo. Sudah bertahun-tahun gak pergi ke restoran itu. Benaran rindu. Anissa, apa kau ingat dulu kita pernah bolos? Pergi makan hotpot itu? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam, bahkan sekolah sudah tutup. Aku nginap 1 malam di rumah Kak Chandra. Malam itu, kau peluk aku dan bilang kau pasti akan nikahi aku. Nona Devi, maaf. Kami bukan sengaja abaikanmu. Hanya saja, nggak ada kau dalam kenangan itu. Bukan cuma kenangan itu, aku juga nggak akan ada di hidup kalian ke depannya. Anissa, ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Nggak bisa begitu makan banyak. Nona Devi, kenapa kau nggak makan? Apa, Nona Devi, aku memang nggak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya kau kecelakaan karena ngebut waktu jemput Anissa di bandara yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam di samping kuil untuk doakan kau dan bersumpah kalau kau bangun, aku nggak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, percaya padaku, aku nggak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan.
Apa nggak ada hubungan? Kenapa kalian sampai tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir sana! Devi, Kak Anissa, kenapa kau terluka begini? Aku nggak apa-apa. Kayaknya Nona Devi lebih parah. Kalian antar dia ke rumah sakit dulu ya. Anissa sejak kecil dimanja. Rumah sakit juga nggak jauh, kau naik taksi saja. Brengsek. Orang seperti itu ada di mana-mana. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Kak, masalah ini disebabkan olehku. Nasibmu juga tragis. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Pak Chandra baik sekali pada Nona Anissa. Cuma karena beberapa tetes minyak hotpot langsung sewa satu lantai penuh. Juga suruh semua dokter kulit lumur untuk pemeriksaan. Betul, cuma luka ringan begitu, bahkan sudah sembuh kalau datang lebih lambat. Andai saja ada pria yang begitu peduli dan suka padaku. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Kak, kenapa kau nikah dengan pria seperti ini? Menurutku, segera menjauh dari pria begini. Wanita seperti kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Gak boleh dirugikan pria seperti ini. Devi, kau sudah diterima di universitas kami. Sebagai pengingat, siapkan satu karya saat datang daftar ulang. Gak apa-apa. Dia gak akan ada hubungannya denganku lagi. Aku mau mulai hidup baru dan hidup untuk diriku sendiri. Oh iya, apa kau bisa antar aku ke Laut Horis? Untuk apa ke sana? Aku mau temukan diriku kembali. Sudah 5 tahun gak sentuh kuas. Sudah lama juga gak merasakan rasa gembira begini. Setelah besok malam, aku sudah bebas sepenuhnya. Devi, kau lagi di mana? Kau tahu nggak, kakakku panik mencarimu. Jangan kira dengan begini bisa tarik perhatian kakakku. Mimpi saja, posisi nyonya keluarga Bahri cuma boleh diduduki Kak Anissa. Kau itu nggak pantas. Chandra beneran telepon aku sebanyak 108 kali. Sejak kapan dia jadi peduli padaku? Kemana kau semalam? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri dan raih kesuksesan. Masalah di restoran. Bagaimanapun kau sudah terbiasa cuci baju dan masak di rumah. Luka bakar dan lepuh. Beda dengan Anissa. Dia dimanja sejak kecil, jadi takut sakit. Aku juga sudah terbiasa jagain dia. Rumahnya sudah hampir selesai. Akan pindah dari rumah kita. Apa bisa lebih murah hati? Iya. Oke. Hei. Masalah di restoran. Aku sibuk urus Anissa.
malah abaikan kau. Ini kompensasi. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun penuh, ini pertama kali dia kasih aku hadiah. Tapi malah untuk kompensasi. Kompensasi karena dia jaga cinta pertamanya dan abaikan aku. Kak Anissa, menurutku kau nggak seharusnya pindah. Seharusnya Devi saja yang pindah. Lagi pula, kau itu sangat serasi dengan kakakku. Wah, ya ampun, kalungnya cantik sekali. Kak Anissa, kakakku sayang sekali padamu. Dia tahu kau paling suka model ini, sengaja belikan untuknya kan? Iya. Kak Chandra, kau beneran baik sekali padaku. Karena beli untukmu, kau simpan saja. Kenapa aku merasa dia berubah? Devi, apa kau sudah pikir baik-baik? Iya. Oke. Besok ada perjamuan di rumah. Kau kesini sebentar. Ambil dokumen untuk pergi ke luar negeri yang sudah kusiapkan. Oke. Ayo. Hari ini ulang tahun Anissa. Kalian sudah lama gak ketemu. Silakan ngobrol. Anissa, kalungmu ini edisi terbatas di dunia. Gak diduga Pak Chandra membelinya untukmu. Dia cinta sekali padamu. Di dunia ini harusnya nggak ada yang lebih cinta sama Anissa daripada Pak Chandra. Bagaimanapun sekarang kau sudah cerai, Pak Chandra juga nggak suka istrinya. Mending kau nikah sama Pak Chandra saja. Iya betul, nikah saja. Kau dan Pak Chandra memang serasi. Devi, kau sudah datang? Bibi, Semua dokumen untukmu ke luar negeri sudah disiapkan. Tiket pesawat juga sudah dibelikan. Bakal terbang 3 jam lagi. Apa ada yang lain yang perlu dibantu? gak ada. Terima kasih, Bibi. Aku sudah sangat bersyukur karena Bibi bantu aku lakukan ini. Sebenarnya, karena keluarga kami bersalah padamu. Bibi, aku punya satu permintaan. Kalau kedepannya Chandra tahu semuanya dan tanya keberadaanku, Bibi harus bilang gak tahu. Apa kau nggak kasih tahu dia kalau kamu pergi? Gak perlu lagi. Aku cuma mau pergi secepatnya. Gak mau buat masalah lagi. Pergi? Pergi apanya? Devi, kau mau kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kau kesini? Bu, waktunya potong kue. Astaga, aku nggak enak badan. Kalian saja ya yang potong kue. Ayo, kita potong kue bareng. Enggak deh. Kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, gak masalah. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Luka di tanganku belum sembuh, jadi gak gitu nyaman. Kau sama Anissa saja. Oh, rupanya begitu. Oke, kalau gitu nanti kita pulang bareng. Iya. Wah, Pak Chandra memang serasi sekali dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Jelas-jelas lagi potong kue pernikahan. Wah, bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa bisa dia gantikan posisi? Dengar nggak? Tahu diri sedikit. Pergi sana dari keluarga Bahri. Kau tuli apa bisu?
Kami lagi omong sama kau, dengar nggak? Devi! Devi, kau baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter! Tunggu ya, aku temani ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Chandra, selamat tinggal. Hei Devi, kenapa kamu pergi begitu saja? Nggak tahu apa yang dipikirin kakakku. Harusnya kakakku jagain Kak Anissa. Malah mengkhawatirkanmu. Ini obat untukmu. Obat ini simpan saja untuk Anissa. Aku nggak butuh. Kau mau kemana? Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar? Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Gak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku. Bersikeras mau nikah masuk keluarga kami. Kenapa baru sekarang inisiatif mau cerai? Aku tahu. Kau pasti lagi jual mahal kan? Aku kasih tahu ya. Trikmu ini gak guna dipakai sama kakakku. Perjanjian cerai ada di meja. Kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku. Apa nggak rela aku pergi? Enak saja. Dengar ya, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk merayakan. Kakakku juga. Kalau dia tahu kau inisiatif pergi sendiri, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai. Dia beneran pergi. Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku dan nyerah akan masa depan. Juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra. Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong gawe ulang tahun, jelas-jelas potong gawe pernikahan. Wah. Cium, cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi, kau mau kemana? Apa kau nggak kasih tahu kakakku? Aku mau menjalani hidupku sendiri. Devi, setrika pakaian yang akan kupakai besok. Antar ke ruang kerja dalam 3 menit. Anissa masih di rumah sakit. Aku harus pergi setelah ganti pakaian. Devi? 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 Tuan, Di mana Devi? Apa dia tuli? Cepat panggil dia turun. Tuan, Nyonya nggak di rumah. Nggak di rumah. Siapa yang izinkan dia keluar? Jam segini nggak beresin rumah. Apa yang dia lakukan di luar? Siapa yang izinin dia keluar? Tuan,
Nyonya sudah pergi beberapa hari. Hari itu, Anda temani Nona Anissa di rumah sakit dan dia nggak balik lagi setelah kemas barang. Tuan, gimana kalau Anda keluar untuk cari Nyonya? Karena beli untukmu, kau simpan saja. Ayo, kita potong kue bareng. Enggak deh, kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, gak masalah. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga, periksa dia dulu saja. Aku bisa sendiri. Bagus sekali kau. Hah? Kenapa dulu aku nggak sadar kau begitu jago akting? Pura-pura murah hati. Hah? Suruh aku jaga Anissa. Bukannya untuk buat aku merasa bersalah dan gak enak padamu. Hah? Sekarang malah main trik kabur dari rumah. Hebat ya sekarang. Devi, mau aku cari kau? Nggak mungkin. Cepat pulang, kalau tahu diri. Tuan, kali ini Nyonya sudah beberapa hari gak ada kabar. Gak aman kalau sendirian di luar. Kalau enggak... Apa yang terjadi padanya? Dulu loncat ke sungai yang dingin saja dia nggak mati. Sekarang lebih nggak akan mati. Tapi apanya? Dia mau kemana kalau nggak di rumah ini? Hah? Sekarang dia cuma lagi main trik jual mahal saja denganku. Aku nggak bakalan cari dia sekarang. Aku kasih tahu, nggak lebih dari 2 hari, dia pasti pulang dengan kecewa. Seperti anjing yang nggak bisa hidup tanpa tuannya. Bakal layani aku dengan patuh. Aku peringatkan, nggak boleh cari dia. Kalau dia pulang, suruh dia berdiri di pintu. Kalau sudah selesai baru kasih masuk. Apa ini? Perjanjian cerai. Kapan aku tanda tangan? Perjanjian cerai. Kapan aku tanda tangan? Apa mungkin? Kalau kau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. Bagus sekali, Devi. Manfaatkan kesempatan saat aku lengah. Suruh aku tanda tangan perjanjian cerai. Perjanjian ini nggak sah. Aku nggak akui. Tuan, apa Tuan mau cari Nyonya? Cari apanya? Dia nggak bakalan cerai denganku. Dia begitu cinta padaku. Rela lompat ke sungai demi aku. Aku tinggalkan berkali-kali pun dia nggak marah. Dia nggak beneran tinggalin aku. Ya aku tahu. Dia pasti hanya cemburu. Karena lihat aku jaga Anissa. Dia pasti akan pulang. Di dunia ini, selain Nyonya, gak akan ada yang mencintai Tuan sedalam itu lagi. Kalau Tuan kehilangan Nyonya, Tuan pasti akan menyesal. Rasa apa ini? Rasanya gosong, gak enak banget. Di Maria, mana si Devi itu? Suruh dia masak ulang bubur ini. Gak enak banget, masih berani kasih orang makan. Nona, Nyonya gak pulang. Sudah beberapa hari ini. Bubur ini, aku yang masak. Ada apa ini? Waktu itu aku kira Devi cuma bercanda waktu bilang mau cerai. Padahal bisa jadi anggota keluarga Bahri adalah kehormatan bagi Devi. Aku benar-benar gak nyangka. Dia beneran pergi. Kakak, kenapa jadi gak senang gitu? Apa kau mau kembang api untuk rayakan? Iya, tentu saja. Si perusak pemandangan itu akhirnya inisiatif pergi sendiri. Damai sekali. Lagi pula, sekarang kan ada Kak Anissa yang juga sudah jomblo. Kebetulan kalian bisa... Kau tahu dari mana aku cerai dengan Devi? Di acara kemarin, bukannya kakak suruh aku kasih obat ke dia. Kebetulan aku lihat dia pergi dengan bawa koper. Bawa koper? Kenapa kau nggak kasih tahu lebih awal? Aku kira dia cuma marah doang.
Nggak kepikiran dia serius mau cerai denganku. Di dunia ini, selain Nyonya, gak akan ada yang mencintai Tuan sedalam itu lagi. Kalau Tuan kehilangan Nyonya, Tuan pasti akan menyesal. Bimaria, tolong telepon Devi. Kasih tahu dia, aku mau dia segera pulang sekarang. Tuan, beberapa hari ini saya terus telepon Nyonya, tapi ponselnya gak aktif atau gak bisa dihubungi. Kalau enggak, Anda saja yang telepon, Tuan. Mungkin amarah Nyonya sudah reda dan bakal terima panggilan Anda. Betul. Devi gak berani gak akan teleponku. Dia pasti bakal angkat kalau aku telepon dia. Tuan, kenapa? Aku selama bertahun-tahun aku gak pernah telepon dia duluan. Aku gak punya nomornya. Saya punya, Tuan. Halo, nomor yang Anda tuju sudah tidak terdaftar. Silakan periksa kembali. Dia nomornya sudah dinonaktifkan. Kakak, kau jangan khawatir. Kakak tahu kan, Devi itu kan anak yatim piatu. Nggak ada tempat yang biasa dia kunjungi. Hari itu, kalau aku lihat kopernya nggak berat. Mungkin barangnya belum dibawa semua, Kak. Mana tahu bakal pulang beberapa hari lagi. Betul, pasti begitu. Pasti begitu. Bimaria, Tuan, kapan pakaiannya? Dikemas semua. Tuan, selama 5 tahun, Nyonya cuma punya 3 setel pakaian. Entah musim apapun, cuma beberapa setel ini yang terus dipakai. Tuan juga nggak pernah belikan pakaian untuk Nyonya. Piyama ini satu-satunya yang Tuan kasih. Chandra, kau yang belikan piyama baru ini. Bagus sekali, aku sangat suka. Yang ini, sebelumnya aku beli untuk Anissa. Dia gak suka karena sudah ketinggalan zaman. Aku lupa buang, kau pakai saja. Mana mungkin. Tiap bulan aku suruh Ivana kasih uang jajan 20 juta. Mana mungkin dia gak punya uang buat beli pakaian. Ivana, ada apa ini? Dia itu kan cuma ibu rumah tangga yang selalu di rumah. Dia nggak perlu bersosialisasi. Pakai baju bagus mau dilihat siapa? Lagi pula untuk apa ngambil uang sebanyak itu? Biaya di rumah ini begitu tinggi. Dia yang bilang sendiri. Dia yang bersedia untuk kasih uang untuk biaya rumah. Iya, biaya rumah. Kau! Lagi pula, aku nggak ambil semua uang jajannya. Tiap bulan aku masih kasih 1,2 juta. Biaya rumah juga nggak perlu dia yang bayar. Apa 1,2 juta nggak cukup? Tuan, ini juga. Nyonya nggak rela habiskan 1,2 juta tiap bulan. Semuanya dia simpan. Biasanya dia juga kumpulkan kertas bekas untuk dijual. Semua uang ini dipakai untuk belikan hadiah untuk Tuan. Tiap perayaan dan ulang tahun Tuan, dia nggak pernah lewatkan satupun. Hanya saja semua hadiah ini nggak pernah Anda buka. Selamat ulang tahun. Lihat, hadiah ulang tahun yang aku siapkan. Ini adalah produk kolaborasi anime yang kau suka, bebek edisi terbatas di dunia. Aku pergi antri dari jam 3 subuh, antri selama 6 jam. Kakiku sampai mati rasa baru dapat yang terakhir. Lihat, kau suka nggak? Sudah cukup.
Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang sudah aku lakukan padanya? 5 tahun. 5 tahun penuh. Dia tulus di sisiku. Aku malah anggap dia sampah. Berkali-kali sakiti dia. Pakai cara terkejam dan terjahat untuk sakiti dia. Kak, kau mau kemana? Cepat cari dia. Sekarang juga cari dia. Kak, tenang dulu. Tuan, Devi, di mana kau? Aku harus cari kau kemana? Kasih tahu aku, di mana Devi? Hah? Apa yang kau lakukan, brengsek? Aku kasih tahu ya. Minggir kalau tahu diri. Aku pasangannya. Aku suaminya. Aku punya hak untuk tahu dia di mana. Oke. Kau bilang kau suaminya. Kalau gitu aku tanya, kapan ulang tahun Devi? Tanggal berapa bulan apa? Aku... Oke, kau nggak tahu. Aku tanya lagi. Apa lauk kesukaannya? Apa rasa yang paling dia benci? Apa warna yang paling dia suka? Dia bakal ketawa baca buku apa? Bakal nangis kalau dengar lagu apa? Kau bahkan nggak tahu semua ini. Apa dalam 5 tahun kau pernah peduli padanya? Brengsek. Bahkan ulang tahun dan apa yang dia suka saja kau nggak tahu. Juga nggak pernah peduli padanya. Apa hak kau untuk bilang kau adalah suaminya? Kalau kau kasih tahu di mana dia, aku bisa kabulkan apapun permintaanmu. Bukannya kau bilang kau adalah suaminya. Kau bahkan nggak tahu kemana istrimu. Malah nggak malu datang tanya padaku. Bukannya kau suka cinta pertamamu? Sekarang Devi sudah pergi dan penuhi keinginanmu dan cinta pertamamu, bukan? Bukannya kau khawatir pada cinta pertamamu? Kau jalani hidup dengan cinta pertamamu saja. Kalau gitu, apa kau bisa bantu bilang ke dia? Oke. Aku mau dengar langsung kata-kata apa yang bisa keluar dari mulut brengsek sepertimu. Sebelumnya aku yang bersalah padanya. Sekarang aku sudah tahu salah. Selama dia kembali, aku pasti akan tanggung jawab sebagai suami. Semoga dia bisa kasih aku kesempatan. Semoga dia memaafkanku. Kasih kau kesempatan sekali lagi. Astaga, omongan begini dari mulut pria sudah terlalu sering kudengar. Kau sudah tahu salah, terima konsekuensinya. Semua pertama kali jadi orang, kenapa dia harus ngalah padamu, Hah? Devi, di mana kau sebenarnya? Chandra, datang ke rumah lama. Ada yang mau ibu kasih tahu mengenai Devi. Halo, Kak Lisa. Devi, barusan aku ketemu Chandra. Dia tanya padaku kemana kau pergi. Apa kau kasih tahu dia? Tentu saja enggak. Mana mungkin aku hianati temanku demi si brengsek itu. Oh iya, aku sudah buat paspor. Beberapa hari lagi kita bakal liburan ke luar negeri. Kita kumpul ya. Oke. Chandra, karena sekarang kau sudah cerai dengan Devi, gimana dengan kau dan Anissa? Aku nggak setuju cerai dengan Devi. Ibu tahu, Devi nggak kasih tahu kau waktu pergi. Apa mungkin nggak kasih tahu kau juga waktu cerai? Ibu ingat, kau sudah tanda tangan di perjanjian cerai. Aku kira aku cuma tanda tangan perjanjian cerai saja. Nggak diduga. Bahkan akta cerai pun sudah ada. Sepertinya
memang harus cerai. Dulu kau begitu cinta pada Anissa. Astaga, sampai akhirnya Anissa nikah dan keluar negeri, kau seolah mau mati. Sekarang Anissa sudah cerai dan kembali. Kau juga sudah cerai dengan Devi. Bukannya pas untuk kau dan Anissa bersama? Kenapa malah? Dulu waktu aku dan Anissa belum bersama, kalian semua bilang kami nggak cocok. Kenapa sekarang aku cerai dengan Devi? Kalian malah bilang kami cocok. Selama 5 tahun penuh, aku sudah terbiasa dijaga oleh Devi. Aku nggak bisa bayangkan gimana berantakan hidupku tanpa dia. Sedangkan Anissa, aku memang suka sama dia, tapi dia cuma cinta pertamaku saja. Kalau kalian mau aku tinggalkan Devi, aku nggak sanggup. Chandra, ibu kasih lihat sesuatu. Apa ini? 5 tahun lalu, waktu Devi kesini untuk balas budi pada keluarga kita karena biaya sekolahnya, ibu tanda tangan perjanjian ini dengannya. Nah, kalau kau sungguh bersedia balas budi, tanda tangan ini. Jadi, entah kerjaannya di rumah maupun nyawanya, semuanya ini dia lakukan cuma karena diatur dalam perjanjian ini. Harus diakui, Devi memang melakukan dengan baik. Bahkan, aku anggap dia seperti menantuku sendiri. Dalam 5 tahun, semua kebaikan dia padaku cuma demi balas budi. Pantas saja waktu Anissa kembali, dia langsung mau cerai denganku. Enggak. Bukan begini. Kalau dia nggak pernah cinta padaku, mana mungkin dia loncat ke sungai tanpa ragu. Kalau dia nggak cinta padaku, mana mungkin dia berlutut di kuil semalaman. Selama 5 tahun penuh. Kalau dia nggak pernah cinta padaku, tatapannya padaku nggak mungkin penuh kasih sayang. Ini pasti bukan karena diatur dalam perjanjian. Aku ingat terakhir kali Chandra hilang kendali begini, waktu 5 tahun lalu. Bu, kau tahu kalau dia ke luar negeri. Kau pasti tahu di mana dia, bukan? Aku mohon, kasih tahu aku, Ibu. Devi suruh ibu untuk gak kasih tahu kau. Tapi gak masalah juga kalau sekarang kasih tahu. Dia pergi ke... Ibu yang siapkan dokumennya untuk luar negeri. Tiket pesawat juga ibu yang pesankan. Dia pergi ke negara Mosi. Oke, negara Mosi. Devi, tunggu aku cari kau. Chandra, gak ada gunanya. Ibu juga baru dapat kabar. Setelah dia sampai di negara yang ibu aturkan, dia langsung terbang ke negara lain. Gimanapun aku adalah ibumu, Devi sudah duga kalau bakal seperti ini. Nah, biarkanlah masa lalu itu berlalu. Yang harus kau lakukan sekarang bukan hidup dalam bayang-bayang kehilangan Devi, melainkan terima Anissa dan hidup dengan baik, bahkan harusnya hidup lebih baik. Kak, cepat pulang. Kak Anissa dalam masalah. Pergi sana. Ingat yang ibu katakan. Terima Anissa dan hidup dengan baik. Devi, bukannya kau pergi karena mau aku tahu kebaikanmu dan sadar kalau aku nggak bisa hidup tanpamu. Bagus, sekarang aku akan buktikan. Kalaupun nggak ada kau, aku tetap punya Anissa dan aku tetap bisa hidup dengan baik bersama Anissa. Anissa, Menjauh darinya.
Ada apa Tuan Indra? Datang ke rumahku. Apa kau nggak tahu tujuanku ke sini? Aku dan Anissa sudah nikah 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, kau terus ganggu Anissa. Kalau bukan karena kau, mana mungkin kami cerai? Apa hubungannya denganku? Walau aku dan Anissa nikah dengan cepat, tapi bagaimanapun kami saling cinta. Dulu hubungan kami sangat harmonis. Tapi dalam 5 tahun ini, kau selalu diam-diam temui Anissa tiap minggu. Malah nggak tahu malu kasih Anissa hadiah. Akhirnya ketahuan sama aku. Karena hadiah itu yang buat kami terus-terusan bertengkar. Sampai akhirnya Anissa diam-diam cerai dan kembali. Chandra, jangan bilang kalau kau yang kasih hadiah-hadiah itu. Kenapa? Aku cuma peduli sama Anissa saja. Peduli. Tuan Chandra, kau menarik sekali. Kau sudah menikah. Gak peduli pada istri sendiri. Malah peduli sama istri orang lain. Apa ini yang diajarkan keluarga Bahri? Aku sudah cerai. Kak Chandra, kau beneran sudah cerai dengan Nona Devi? Cerai? Bukannya pantas orang seperti dia cerai? Kelihatan bahagia di luar, padahal rumah tangganya penuh masalah. Orang seperti ini memang pantas diceraikan. Kamu kosong apa kau? Kakakku bukan orang seperti itu. Kakakku beneran suka sama Kak Anissa. Mereka itu yang paling serasi. Lagi pula, bukannya kau itu sudah cerai dengan Kak Anissa? Kalian sudah gak ada hubungan. Kau adalah pelakor. Keluarga kami gak menyambutmu. Sudah, sana pergi. Iyakah? Kenapa kau nggak langsung saja tanya sendiri ke Anissa? Dia cinta sama aku nggak? Anissa, kau sudah lihat semua yang aku lakukan demi kau. Kita ini adalah yang paling serasi. Maaf, aku cuma selalu anggap kau sebagai kakak. Enggak begini, Anissa. Kau pasti punya perasaan pada aku, bukan? Apa karena Indra ada di sini? Makanya kau nggak berani jujur. Kak Chandra, sebenarnya aku tahu kau suka padaku. Aku juga pernah dengar dari teman kalau kau menyatakan cinta padaku. Demi nggak buat Indra salah paham, makanya aku buru-buru keluar negeri dengan Indra untuk hindari kau. Setelah nikah, Indra sibuk bisnis. Seringkali salah paham, bahkan terlibat skandal sama wanita di luar sana. Kami berdua juga jadi sering bertengkar karena masalah ini, yang buat hubungan kami retak. Aku frustasi dan gak ada tempat cerita, jadi aku unggah di media sosial. Tapi aku gak kepikiran setelah kau lihat kok malah salah paham dan kira kita masih ada kesempatan. Tiap minggu bahkan keluar negeri untuk kasih aku hadiah. Kalau gitu, kenapa kau terima semua ini? Kenapa tinggal di rumahku? Sebenarnya aku mau tinggal di hotel, tapi kau paksa aku untuk tinggal di rumahmu. Kau tahu, aku gak pandai tolak permintaan orang sejak kecil. Lagi pula, aku pikir kau sudah nikah dan kau bakal lebih tahu diri. Karena di rumah ada Nona Devi, tapi aku gak kepikiran kau. Rupanya bertahun-tahun ini, aku yang selalu berhayal dan terus mengganggu. Anissa, aku salah. Karena kejadian sebelumnya, aku minta maaf. Aku jamin gak akan terjadi hal seperti ini lagi. Sekarang, apa kau mau pulang denganku? Sedangkan untuk perjanjian cerai, aku sudah tarik balik. Anissa, jangan setujui dia. Kak Anissa, kau jangan setuju sama dia. Kakakku paling baik padamu. Aku setuju. Kak Anissa, kakakku paling baik padamu. Kenapa kau nggak pilih kakakku, malah pilih Indra? Kak Chandra, Nona Devi sangat baik. Dia adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Jangan sampai kehilangan dia ya. Kau harus cari dia kembali. Iya. Devi adalah yang paling baik padaku di dunia ini. Chandra, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan?
Devi, maaf. Aku yang kehilangan kau. Selama 5 tahun, aku percaya orang yang salah. Kau maafkan aku begitu banyak kali. Kenapa nggak bisa? Maafkan aku sekali lagi. Kenapa? Bu, kakak selalu begini. Kalau terus-terusan begini, khawatirnya dia akan terjerumus seperti dulu. Aduh. Cuma bisa coba cari gadis lain. Lihat apa bisa selamatkan dia. Akhirnya aku bangun. Ambil ini, obat pereda mabuk. Bau sekali. Siapa kau? Aku disuruh ibumu untuk gantikan Devi. Aku bukan si Devi yang bodoh. Walau, untuk balas budi. Tapi kau nggak bisa gratis juga selama 5 tahun. Tiap tahun, kau harus kasih aku 4 miliar. Iya, Devi. Kenapa kau begitu bodoh selama 5 tahun? Kau korbankan semuanya. Apa cuma untuk balas budi? Astaga. Ayo cepat minum obatnya. Lalu pergi mandi dan ganti pakaian. Benar bau sekali. Menjijikkan. Heh, aku lagi ngomong. Apa kau dengar? Kalau bukan demi uang, aku nggak akan... Nyahlah. Hah? Kalau mau buat harapan, nyahlah ke kuil. Jangan ke rumahku. Kau... Aku cuma mau Devi. Aku nggak mau orang lain. Gak ada cara lain lagi. Cuma bisa buat Devi tersiksa lagi. Devi, apa kau sudah lihat berita? Gak diduga si Chandra malah jadi pelakor. Lucu sekali. Chandra selalu suka sama cinta pertamanya. Cinta pertamanya gak cuma suka, malah hindari Chandra. Gak diduga. Ternyata tuan keluarga Bahri malah jadi pelakor. Devi, cuma kau doang. Kalau aku, sudah lama ku tampar kalau ketemu orang seperti itu. Devi, kenapa kau gak jawab? Kau mau aku jawab apa? Gimana pun beberapa tahun di keluarga Bahri cuma untuk balas budi saja. Aku nggak pernah punya perasaan sama Chandra. Sekarang budi sudah dibalaskan. Gimana kondisi Chandra? Nggak ada hubungannya denganku. Bibi Pamela? Devi, bagus sekali. Aku gunakan banyak koneksi, akhirnya ketemu nomor ponselmu. Bibi, langsung bilang saja kalau ada urusan. Devi, apa kau boleh kembali? Bibi, apa Bibi sudah lupa? Sesuai perjanjian balas budi, sejak aku pergi dari keluarga Bahri, balas budiku sudah selesai. Sekarang keluarga Bahri nggak ada hubungannya denganku. Kami bisa kasih uang. Kau mau berapa? Bilang saja. Berapapun boleh. Selama kau bisa seperti dulu pada Chandra dan lahirkan anak untuknya, aku bisa buat kau jadi Nyonya Bahri sebenarnya. Bibi, maaf. Aku balas budi 5 tahun dan asingkan diri selama 5 tahun. Sekarang aku cuma mau jadi diriku sendiri dan hidup untuk diri sendiri. Devi, betul. Aku dukung kau. Si Nyonya Pamela juga bukan orang baik. Dulu mereka biayai begitu banyak orang. Cuma kau sendiri yang balas budi. Kenapa biarkan kau sia-sia selama 5 tahun? Masih gak puas mentang-mentang kaya. Tunggu saja kau jadi pelukis hebat. Masa depanmu gak terbatas. Gak butuh uang keluarga Bahri. Devi, aku lihat kau terus perbaiki lukisan ini. Apa lukisan ini ada makna tertentu? Lukisan ini sama seperti aku dan Chandra. Kelihatan menyatu, tapi sebenarnya kami nggak pernah ada hubungan. Dok, gimana kondisi kakakku? Sekarang kondisi tubuh Tuan Chandra sudah capai batasnya. Nggak boleh minum alkohol lagi. Kalau nggak, kalau ringan mungkin bakal ada efek samping. Kalau berat, mungkin bisa sebabkan kematian. Cepat bangkit kembali. Kakak, semua ini salah Devi. Keluarga kita biayain dia selama ini. Sekarang dia malah inisiatif minta cerai duluan sama kakak.
Kalau bukan karena dia mendadak pergi, kakak nggak akan... Kakak berani pukul aku. Kalau bukan karena kau tindas dia nggak akan pergi. Tapi bukan kakak juga salah. Aku cuma lebih dingin padanya saja. Setidaknya tiap bulan aku kasih dia uang jajan. Semua karena kau potong uang jajannya. Kalau bukan karena kau tindas dia nggak akan pergi. Betul. Kalau usir semua orang yang tindas dia pasti akan pulang. Kak, apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau aku lakukan? Tentu saja usir kau. Pengawal! Kirim Nona Ivana ke luar negeri. Nggak boleh pulang tanpa izin dariku. Terserah negara manapun. Kakak, aku adik kandungmu. Devi sudah pergi sekarang. Kau nggak boleh ngelakuin ini padaku demi seorang wanita yang sudah cerai denganmu. Kakak, jangan kirim aku ke luar negeri. Pengawal, pergi. Buatkan daftar semua orang yang pernah tindas Devi. Aku mau mereka terima akibatnya. Pak Chandra, ini khawatir bakal guncang fondasi keluarga. Apa sepadan demi seorang wanita? Selama bisa buat Devi pulang, sepadan kalaupun harus korbankan seluruh keluarga Bahri. Cepat pergi! Baik. Devi, apa kau sudah dengar? Chandra beneran sudah gila. Dia kirim Ivana ke luar negeri. Juga kasih pelajaran ke orang-orang sekaligus keluarga yang pernah tindas kau. Memang benar selama ini... memang gak mendominasi ya. Devi, apa mungkin kau merasa terharu lalu mau pulang? Kasih sayang yang terlambat gak ada harganya. Apalagi aku gak cinta sama Chandra. Mana mungkin peduli apa yang dia lakukan. Wah, ganteng sekali. Iya, ganteng sekali. Ganteng sekali sih. Wah, ganteng sekali. Apa dia kakak senior yang sudah lulus dan sudah berhasil, lalu sengaja kembali untuk mengajar? Devi, sudah lama nggak ketemu. Kasian. Devi, akhirnya ketemu kau juga. Kasian. Kenapa kau di sini? Waktu di panti asuhan, aku putus kontak denganmu. Sejak aku diadopsi, setelah tumbuh dewasa, aku terus coba cari kau, tapi nggak ada kabarmu selama bertahun-tahun. Tapi aku tahu, kau suka melukis. Dulu kau pernah bilang, lanjutkan studi di kampus ini adalah mimpimu. Jadi aku masuk ke kampus ini. Setelah lulus, aku ngajar di sini. Dan tunggu kau. Sampai beberapa waktu lalu, aku dapat kabar kau cerai dengan Chandra. Aku baru tahu kau nikah dengan Chandra. Untung saja, kau sudah capai mimpimu. Aku juga akhirnya berhasil ketemu kau di sini. Selama bertahun-tahun, kau sangat menderita di keluarga Bahri, bukan? Cuma masalah kecil, gak perlu dibahas. Tapi sekarang, aku sudah bebas. Kalau gitu, apa rencana kau ke depannya? Lulus dulu, lalu buka pameran, atau cari kerjaan. Kalau gitu, apa kau akan pulang lagi? Pulang. Nantinya, kita pergi temui kepala panti bersama. Tapi, sementara aku gak mau tinggal di dalam negeri. Karena bakal ketemu Chandra. Selamat Devi, selamat wisuda. Terima kasih. Acara wisuda yang terlambat 5 tahun, akhirnya terwujud juga. Wah, selamat ya. Selamat. Devi, selamat wisuda. Terima kasih, Kasian. Aku sudah pesan tiket pulang besok. Nanti kita pulang bareng, pergi lihat kepala panti.
Aku sudah hubungi juga. Setelah pulang, bakal ada pameran untukmu. Kali ini, ada aku. Aku akan lindungi kau. Oke. Devi, selamat ya. Akhirnya kau sudah selesaikan studimu. Dari kampus yang kau impikan selama ini. Sean, nasib Devi tidak begitu bagus dulu. Kedepannya, ibu titipkan dia padamu. Kau harus jaga Devi baik-baik. Tenang saja, Bu. Akan kujaga dengan baik. Gak bakal seperti si Chandra itu. Devi, 3 tahun lalu setelah kau pergi, Chandra pernah temui ibu. Dia mau tahu keberadaanmu, nak. Tapi ibu lihat dia bukan orang baik. Jadi ibu gak memberitahu sama dia. 3 tahun penuh. Semoga Chandra sudah nyerah. Jangan ganggu aku lagi. Apa kalian semua pecundang? 3 tahun kalian gak bisa. Temukan orang yang aku mau. Dengan daya keluarga Bahri. Pak Chandra, mohon kasih kami sedikit waktu lagi. Kami pasti akan segera dapatkan keberadaan Nyonya. Nyah kalian semua. Ku kasih kalian sebulan lagi. Kalau masih gak ketemu, pergi kalian semua. Devi, waktu kau baru tinggalkan aku cuma terbiasa karena dirawat kau selama ini. Tapi waktu kau beneran pergi, aku baru sadar, rasa terbiasa ini berubah jadi rasa suka. Karena keberadaan Anissa, buat aku abaikan perasaan ini. Tapi waktu aku beneran sadar, kau sudah tinggalkan aku. Devi, di mana kau sebenarnya? Tuan, besok di Noria ada pameran pelukis baru yang undang Anda untuk hadir. Kemana kau semalaman? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku yang salah dulu. Gak sadar kalau kau begitu suka lukis. Kalau bukan demi balas budi dan rawat aku, bahkan batalkan niat studi ke luar negeri. Kalau enggak, mungkin saja sekarang kau sudah terkenal di industri seni. Tuan, demi lebih memahami Nyonya, Anda selalu hadir di seluruh pameran yang diadakan di Noria. Untuk pameran kali ini... Pergi. Pasti pergi. Setiap pameran adalah kesempatanku untuk kembali kenal Devi. Aku gak akan lewatkan. Oke. Devi, ini daftar pengusaha yang akan partisipasi besok. Kau lihatlah. Dia juga bakal datang. Gak apa-apa. Kalau kau gak mau ketemu Chandra, besok boleh tolak wawancara. Boleh gak tunjukkan diri? Sudahlah. Sekarang aku sudah gak ada hutang ke keluarga Bahri. Gak perlu terus hindari Chandra. Semuanya sudah harus diakhiri. Lukisan-lukisan ini, entah teknik atau artistik, semua bagus sekali. Apa ini lukisan seorang pelukis baru? Melukis baru punya keterampilan seperti ini. Masa depannya pasti nggak terbatas. Lukisan-lukisan ini semuanya dipenuhi dengan rasa ingin bebas seorang wanita. Kalau aku nggak salah tebak, harusnya pelukisnya juga seorang wanita. Tuan Chandra memang punya selera yang bagus. Lukisan ini adalah lukisan pertama yang dilukis pelukis setelah bebas dari ikatan pernikahan selama 5 tahun. Dulu pernah menang penghargaan di pameran seni kerajaan luar negeri. Juga satu-satunya karya di negara ini yang pernah dapat penghargaan di pameran seni kerajaan. Jarak antara awan dan laut, betul, bukannya jurang pemisah antara pasangan di pernikahan zaman sekarang. Seperti jarak antara laut dan awan, kelihatannya sih menyatu. Sebenarnya cuma di luar saja. Astaga, penderitaan apa yang terjadi dalam pernikahan pelukis?
sampai dia bisa lukis karya seperti ini. Yang patut dipuji adalah setelah alami penderitaan begini, dia masih bisa bangkit kembali. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Betul. Betapa penderitanya dia dalam 5 tahun ini. Berapa banyak penderitaan yang dialami. Lihat, pelukisnya sudah datang. Devi? 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 Devi, akhirnya kau kembali. Jangan tinggalkan aku lagi ya. Chandra, lepaskan aku. Aku gak mau. Aku akan kabulkan semua keinginanmu. Chandra! Devi, gimana kondisimu? Baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Devi. Chandra, dasar brengsek. Apa kau rasa belum cukup sakiti Devi? Kenapa kau masih nggak tahu malu dan ganggu Devi? Maaf Devi. Kasih aku kesempatan untuk kasih kompensasi ya. Kompensasi? Gimana kasih kompensasi? Apa kompensasimu bisa hapus luka yang dialami Devi di keluargamu selama 5 tahun? Devi, kenapa dulu kau ceraikan aku? Kasih kesempatan sekali untuk aku kasih kompensasi dan cintai kau. Budi sudah dibalaskan. Tentu saja waktunya pergi. Nggak mungkin. Apa semua yang kau lakukan dulu? Apa cuma demi balas budi? Betul. Aku balas budi selama 5 tahun. Gak pernah suka padamu. Demi cegah aku suka sama kau. Saat tanda tangan perjanjian kerahasiaan dengan ibumu, aku sudah siapkan perjanjian cerai. Untuk selalu ingatkan aku, jarak dan pemisah antara kita. Gak mungkin. Selama 5 tahun penuh, kau sama sekali gak pernah suka. Tentu saja pernah. Tapi tiap kali baru suka padamu, aku akan tahan perasaanku saat lihat semua yang kau lakukan untuk Anissa. Rupanya aku yang hancurkan semuanya. 5 tahun, lumayan panjang. Panjang sampai aku kira bakal begini seumur hidup. Tapi lumayan pendek juga. Bisa buat aku langsung menyerah padamu. Chandra, terima kasih atas sikap cuekmu selama 5 tahun yang buat aku pergi tanpa penyesalan. Entah dulu atau sekarang, cuma ada balas budi di antara kita. Devi. Chandra, sekarang Devi adalah tunanganku. Lebih baik kau menjauh darinya. Kalau kau masih mengganggu dia lagi, jangan salahkan aku kalau nggak segan. Devi, tunggu, aku kasih sesuatu. Dalam 5 tahun ini, aku nggak pernah kasih bunga, nggak pernah kasih hadiah apapun. Hari ini kalau kau terima bunga mawar ini, anggap saja sebagai awal dari kompensasiku. Bagus sekali. Devi, aku tahu. Chandra, aku suka mawar merah muda. Anissa yang suka mawar merah. Nikah selama 5 tahun, bahkan kau nggak tahu apa yang Devi suka. Kenapa kau masih nggak tahu malu dan minta balikan? Sudah gak penting. Aku sudah bilang, aku gak suka dia. Jadi aku gak suka apapun yang dia kasih. Devi, aku sudah terbiasa ada kau di hidupku. Setelah kau pergi, aku baru sadar kalau aku sudah jatuh cinta padamu. Apa kau gak bertanggung jawab padaku? Kenapa aku harus tanggung jawab? Karena aku sudah suka padamu. Suka aku? Kau yakin? Terus terang saja, kau cuma terbiasa ada aku. Bagimu aku cuma seperti pembantu. Bahkan pembantu lain punya gaji puluhan juta. Sedangkan aku gak dapat, malah harus bayar lebih. Siapa yang bisa seperti aku? Bahkan bisa korbankan nyawa. Hanya demi kau. Sudah tahu begitu, malah mau minta balikan. Beneran mimpi saja.
Karena kau suka sama dia? Terus dia harus bertanggung jawab. Kau kira kau siapa? Sepertinya ini bukan suka. Jelas-jelas saat ini lagi sandra seorang pembantu gratis untuk dibawa pulang. Devi, dengar-dengar kau sudah kembali. Iya, Bibi, langsung bilang saja kalau ada urusan. Aku mau mengundangmu untuk ketemuan di rumah lama. Apa kau bisa? Devi, dia pasti mau kau balikan dengan Chandra. Jangan mau. Oke, aku akan pergi ke sana. Devi, gak seharusnya kau setuju Ibu Chandra. Dia juga bukan orang baik. Dulu cara dia suruh kau balas budi juga sangat menjijikkan. Kali ini kau mau ketemu dia, siapa tahu dia akan ajukan permintaan keterlaluan. Dulu waktu aku keluar negeri, dia juga banyak bantu. Kali ini aku temui dia agar dia nyerah sepenuhnya dan putuskan hubungan kami. Devi, 3 tahun berlalu, kau semakin cantik. Sayangnya, dulu Chandra suka sama Anissa, malah kehilangan istri sebaik dirimu. Bibi, biarkanlah masa lalu berlalu. Katakan saja kalau memang ada urusan. Devi, apa kau bisa bantu keluarga kami lagi seperti 5 tahun lalu? Bibi, aku sudah punya tunangan. Maaf sekali. Ini, kau sudah lihat semuanya. Sekarang Chandra dan Anissa sudah putus kontak. Aku bisa jamin selama kau nikah ke keluarga kami, kau akan jadi nyonya keluarga Bahri. Anggap saja, ini karena kebaikan keluarga kami membiayai kau sekolah dulu. Bibi, aku sudah balas budi untuk urusan kalian biayai sekolahku. Uang dalam kartu ini 2 kali lipat dari biaya yang kalian keluarkan untukku. Sekarang kembalikan semua pada kalian. Ini bukan masalah uang. Kalau begitu, kita bahas masalah balas budi. 3 tahun lalu, aku sudah selesai balas budi. Lagi pula yang dibiayai juga bukan cuma aku. Tapi selain aku, apa ada orang lain yang balas budi? Tapi Kenapa Bibi nggak cari orang lain? Aku balas budi 5 tahun. Aku korbankan 5 tahun masa mudaku untuk keluarga kalian. Apa masih belum cukup? Apa karena aku murah hati? Jadi kalian mau sandra aku? Apa Bibi mau memanfaatkan aku tanpa batas? sudahlah. Ini memang sudah takdir keluarga kami. Devi, kenapa kau datang ke rumahku? Apa yang kau bahas dengan ibuku? Tetap saja sama seperti dulu. Mau aku nyerah atas masa depan dan karirku, bukan nyerah atas hubunganku sekarang. Dan lanjut bersama denganmu. Maaf. Devi, semua salahmu. Sampai buat kakakku kirim aku ke luar negeri selama 3 tahun. Tunggu saja. Aku gak akan biarkan kau hidup enak kali ini. Devi, gimana? Nyonya Pamela gak mempersulit kan? Persulit pun gak guna. Sekarang aku dan keluarga Bahri sudah gak ada hubungan lagi. Devi, besok malam aku akan adakan acara di keluarga Fadila. Nanti kau hadir bersamaku. Aku akan kenalkan ke semua orang dan umumkan kau adalah milikku. Aku dan Chandra nikah 5 tahun. Tapi dia gak pernah akui aku sebagai istrinya di depan umum. Ayo. Walau Tuan Sian cuma anak angkat keluarga Fadila, tapi diperlakukan seperti anak sendiri. Masih muda sudah mewarisi keluarga Fadila. Harus diakui, keluarga Fadila memang hebat menilai. Bukan cuma itu, aku dengar tunangan Tuan Sen adalah pelukis yang baru mulai terkenal akhir-akhir ini. Mereka berdua memang serasi sekali. Malahan keluarga Bahri dulu begitu sukses. Sayangnya Chandra begitu tidak berbakat. Sekarang dia sudah alami kemunduran.
Cepat lihat, Tuan Sen dan tunangannya sudah datang. Devi, semua ini salahmu. Kalau bukan kau, Guru Bahri gak akan alami kemunduran. Aku gak akan dikirim ke luar negeri sama kakak dan menderita bertahun-tahun. Devi! Sayang, Apa kau baik-baik saja? Tuan Chandra nggak perlu khawatir. Aku bisa jaga tunanganku sendiri. Kau... setidaknya Sean gak bakal dorong aku ke bahaya demi cinta pertamanya. Devi, itu cuma kebodohanku 3 tahun lalu. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Nggak akan terjadi lagi. Kalau terjadi sekali lagi, kau tetap akan lakukan hal yang sama. Bukankah begitu? Jelas-jelas tadi kau bisa halangi air panas, tapi kau nggak lakukan. Dalam hatimu, aku nggak sepenting itu. Kau... Devi dasar perempuan jahat. Berani sembrono di acara keluargaku. Apa kau kira keluargaku gampang ditindas? Keluargamu bukan apa-apa. Bahkan wanita yang kau suka, dia adalah bekas kakakku. Diam kau! Belum cukup tinggal di luar negeri. Tuan Chandra, aku akan suruh asistenku pergi ke kediaman kalian untuk selesaikan masalah ini. Tanggung sendiri akibatnya. Oh, kenapa masih belum pulang? Tuan, cepat tenangkan Tuan Kennedy. Kalau enggak, Nona akan... Apa kau tahu? Apa identitas Devi di keluarga Fadila? Kau bahkan berani menyinggungnya. Cih! Keluarga Fadila bukan apa-apa ya. Bukannya dia jadi pembantu gratis di keluarga kita selama 5 tahun. Dia cuma sudah bosan dipermainkan kakak. Apa katamu? Sudah. Masalah ini agak rumit. Kau baru pulang. Kalau enggak, sudahi saja masalah hari ini. Ya? Di hari lain. Kasih tahu aku sekarang. Aku mau dengar apa yang kalian lakukan selama aku di luar negeri. Kenapa diam saja? Cepat bilang. Masalahnya begini. Semua ini yang terjadi beberapa tahun ini. Dasar 3 orang bodoh. Lihat, hal bodoh apa yang telah kalian lakukan. Ayah, 这些事情其实也不全怪我们，要怪就都怪你们。待会儿再收拾你们2个。你看看你都干了些什么，让你管理公司。你一上任就把公司骨干给开除了，让他们跑到竞争对手的公司去上班，让我们家遭受了难以挽回的损失。让你好好管理儿女，你看看你又干了什么？老大啊，为了一个所谓的白月光出了车祸，整天就知道儿女情长。老二在学校横行霸道，欺凌同学。出了事儿，你就给点钱打发人家，连句道歉的话都没有。你知道吗？现在人家看我们裴家就是全市的笑话。你告诉我，我们裴家还要不要脸？Kak Kennedy, sekarang yang harus kita lakukan adalah perbaiki reputasi keluarga. Kalau enggak, nggak ada gunanya. 行了，我留在国内打理公司，身体不好，上山上静养去吧。哎呀，闭嘴！这个家还轮不到你们来说话。
Dulu hatiku terlalu lembut karena balikan kau ke sini. Karena nggak patuh di dalam negeri. Sebaiknya nyala keluar negeri. Nggak boleh pulang tanpa izin dariku. Ayah, nggak bisa salahkan Ivana sepenuhnya. Dimanapun dia masih kecil. Gimana dengan kau? Memangnya kau ini masih kecil? Dasar nggak berguna. Nggak usah jadi direksi perusahaan lagi. Mulai kembali dari jabatan bawah. Sampai di sini saja. Kalian bujuk aku lagi. Aku merasa jengkel saat lihat kalian bertiga yang bodoh. Semua salah dia. Devi, kalau bukan karena kau, aku, kakak, dan ibu gak akan terpuruk begini. Kalau Devi mati, gak ada lagi yang kakak khawatirkan. Lalu dia bisa bangkit kembali. Kak, tunggu aku. Tunggu aku habiskan Devi. Lalu kita pergi ke luar negeri. Devi, apa kamu keluar negeri lagi? Gimana kalau nggak keluar negeri? Kalau terus buka pameran di dalam negeri, bakal terus ketemu Chandra. Lagi pula, sekarang dia udah nggak ngurus perusahaan. Dia punya banyak waktu. Aku nggak punya banyak waktu untuk main dengannya. Hai teman-teman, baru dibilang orangnya sudah muncul. Devi, kau bilang kau suka mawar merah muda. Aku sudah belikan. Apa kau bisa maafkan aku? Chandra, aku sudah bilang dengan sangat jelas. Aku nggak suka kau. Jadi aku nggak suka semua yang kau kasih. Aku nikah denganmu karena balas budi. Tapi sekarang budi sudah dibalaskan. Kita sudah nggak ada hubungan. Jangan ganggu aku lagi. Kalau bukan karena balas budi dan Anissa, apa kita masih bisa bersama? Dengan perasaanmu pada Anissa yang nggak bisa dilupakan, kita ditakdirkan untuk nggak bersama. Lagi pula kalau nggak ada semua ini, kita juga nggak mungkin bersama. Sebagai suami, kau sama sekali nggak tahu tentangku, nggak tahu pantangan makan dan nomor teleponku, juga nggak pernah kasih aku hadiah. Kau nggak pernah peduli padaku. Dalam hatimu, keberadaanku nggak penting. 5 tahun ini aku cintaimu dengan segenap hati. Jadi kau nggak terbiasa dengan kepergianku. Ini bukan rasa suka yang sebenarnya. Kasih tahu aku, apa rasa suka sebenarnya? Rasa suka yang sebenarnya, setia satu sama lain, balas ketulusan dengan ketulusan. Ingat segalanya tentangku. Waktu pilih untuk menua bersamaku, akan tegas berdiri di sisiku. Percaya padaku, pilih aku, dan dengar penjelasanku. Saat terjadi sesuatu padaku, bukan jadi bisu, tapi bisa pilih percaya padaku tanpa ragu. Mana yang bisa kau lakukan dari semua ini? Aku... Kak Chandra, Anissa, kenapa kau datang? aku terus memikirkanmu setelah aku kembali. Aku beneran gak bisa tanpamu. Sudahlah, kau beneran gak sanggup lepaskan atau gak punya pilihan? Apa maksudmu? Sudah tertulis dengan jelas di berita. Setelah Anissa pulang, orang tua Indra gak suka sama Anissa. Lagi pula, Indra juga ada skandal di luar. Jadi penyebab Anissa dan Indra berkelahi. Setelah konflik meningkat, Anissa gak sengaja jatuh dari tangga dan keguguran. Akhirnya, keluarga Hamzah langsung usir Anissa. Sepertinya aku juga dengar berita ini. Aku juga dengar anak dalam kandungan Anissa bukan anak Indra. Makanya keluarga Hamzah mengusir Anissa. Oh, rupanya begitu. Lihat cinta pertama yang dulu disuka Chandra. Beneran manipulatif sekali. Anissa, apa benar yang mereka katakan? Kak Chandra, bukannya kau suka aku? Aku jauh-jauh pulang dari luar negeri untuk nikah denganmu. Aku sudah gak punya apa-apa lagi. Aku cuma mau kau. Apa mungkin kau mau tinggalkan aku? Chandra, bukannya dulu kau sangat suka sama Anissa? Sekarang dia sudah berdiri di hadapanmu, setuju untuk nikah denganmu. Cepat setujui. Maaf, Anissa. Sekarang aku gak bisa menikahimu. Kak Chandra, apa yang kau katakan? Bukannya kau paling suka padaku? Dulu kau begitu baik padaku. Kau bisa cerai dengan Devi demi aku. Sekarang aku mau nikah denganmu, kenapa kau gak setuju? Waktu dia suka sama kau gak mau nikah dengannya?
malah kabur dengan orang lain. Sekarang sudah bagus bukan? Sudahlah keguguran, malah diusir oleh suami. Sekarang kembali untuk temui Chandra. Apa kau kira Chandra itu bodoh? Bukannya cuma pelakor, sekarang malah mau minta dinikahi. Mimpi saja kau. Maaf ya Anissa. Terakhir aku baru sadar, yang sebenarnya aku suka adalah Devi. Devi, bukannya kau sudah cerai dengan Kak Chandra? Dulu kau yang minta cerai, kenapa sekarang kau terus ganggu dan gak mau lepaskan dia? Kenapa? Kak Chandra milikku. Kami teman sejak kecil. Kenapa kau rebut dariku? Siapa yang rebut darimu? Terserah kalau kamu mau pria seperti ini. Aku nggak mau. Devi, sekarang aku sudah gak ada hubungan lagi dengan dia. Devi, semua salahmu. Kau sudah miliki Kak Chandra selama 5 tahun. Kenapa sampai sekarang kau masih belum lepaskan? Kau yang paksa aku. Anissa dimanja sejak kecil. Rumah sakit juga gak jauh. Kau pergi naik taksi saja. Devi, itu cuma kebodohanku 3 tahun lalu. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Gak akan terjadi lagi. Aku bersumpah, kalau terjadi sekali lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit duluan. Kalau terjadi lagi, kau akan tetap lakukan yang sama. Bukankah begitu? Aku... Jelas-jelas tadi kau bisa halangi air panas. Tapi kau nggak lakukan. Dalam hatimu, aku nggak sepenting itu. Kak Chandra, kenapa kau begitu bodoh? Apa sepadan kau lakukan ini demi Devi? Devi, apa sekarang kau sudah percaya kalau kau paling penting bagiku? Aku antar ke rumah sakit dulu. Siapa yang mau kau antar? Kalau bukan karena kau, Kak Chandra gak akan terluka. Kak Chandra, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Devi. Devi, aku lihat Chandra sepertinya beneran sudah berubah. Kasih sayang yang terlambat gak ada harganya. Aku gak pernah suka sama dia. Cinta itu harus 2 arah. Bukankah begitu? Gak diduga sekarang hidup si Devi lumayan baik. Mobilnya Benia model terbaru. Kak Chandra, lihat. Kau sudah terluka, tapi Devi gak peduli padamu. Aku juga yang harus antar kau ke rumah sakit. Jangan banyak omong kosong. Kalau bukan karena kau, apa bakal terjadi hal seperti ini? Apa yang perlu kau banggakan? Cuma orang yang pernah bucin padaku saja. Karena aku sudah gak laku, makanya aku tertarik. Kak Chandra, ayo aku antar ke rumah sakit. Devi, pada akhirnya aku punya kesempatan. Kalau kau mati, keluargaku baru bisa bangkit lagi. Siapa suruh kau sombong? Kalau bukan karena kau, aku nggak akan dikirim ke luar negeri. Ibuku juga nggak akan dikirim ke pengasingan. Devi, gimana kau mau sombong untuk kali ini? Ivana, Kak Anissa, kenapa kau? Ivana, tolong aku. Bukannya ini mobil Devi, Kak? Tolong aku. Kakak, kau baik-baik saja? Tahan sebentar, tahan ya. Aku antar kau ke rumah sakit. Ivana,
Tolong aku, Ivana. Tolong aku. Kakak. Kanisa, maaf. Kakakku terluka lebih parah. Kau tahan sebentar. Kau tunggu aku. Jangan tinggalkan aku, Ivana. Kenapa? Dulu kalian begitu peduli padaku. Kalian mohon padaku untuk tetap tinggal. Sekarang aku inisiatif kembali. Kenapa nggak ada yang tolong aku? Kenapa? Kenapa? Dok, gimana kondisi kakakku sekarang? Luka bakar di punggung Tuan Chandra mudah diobati. Tapi karena kecelakaan, kedua kakinya terluka parah. Mungkin sisa hidupnya akan dihabiskan di kursi roda. Aku yang celakai kakak. Aku yang bersalah padamu. Nona Devi. Aku datang untuk lihat kondisi Chandra. Gimana pun, dia terluka karena lindungi aku. Apa? Devi, apa yang kau katakan? Kakakmu tersiram air panas oleh Anissa demi lindungi aku. Sebenarnya aku mau antar dia ke rumah sakit, tapi Anissa rebut kunci mobilku dan antar dia ke rumah sakit. Devi, semua ini salahmu. Kau celakai kakakku. Kenapa bukan kau yang kena air panas? Gimana pun bukan pertama kali kau kena air panas. Gak masalah kalau kau kena sekali lagi. Kalau bukan karena kau, kedua kaki kakakku gak bakal lumpuh. Ivana, kau dicurigai lakukan tabrak lari yang sebabkan Anissa meninggal. Sekarang kami sudah resmi untuk menangkap kau. Apa? Kak Anissa meninggal. Luka Chandra nggak fatal, tapi luka Anissa fatal. Kalau tadi kau nggak begitu egois dan bawa Anissa sekalian, Anissa nggak bakal mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Dengar Devi, jelas-jelas kau yang pantas mati. Rencana awal melenyapkanmu lalu keluar negeri. Kenapa bukan kau saja yang mati? Aku akan mengejarmu. Awasku Devi. Ayo taruhan. Istri siapa yang berani loncat dan ambil? Aku akan kasih tanah di utara kota itu. Sungai ini sangat dalam. Aku nggak mau loncat. Dengar-dengar, banyak yang tenggelam di sungai ini. Menakutkan sekali. Beneran loncat? Cepat, cepat selamatkan dia. Chandra, hubungan yang sebenarnya harus dibangun bersama. Sedangkan hubungan kita sama seperti cincin ini. Sudah lama berkarat. Pelayan, bantu aku antar cincin ini ke Chandra. Tuan, Nyonya, Nona Devi suruh orang antarkan ini. Aku ingat. Aku nggak pernah kasih barang ke dia. Bukannya ini cincin yang dibuang ke sungai waktu kita taruhan dulu? Oh ya, aku ingat. Waktu itu, nggak ada pasangan yang berani turun. Cuma Devi yang berani. Dia tahu kau sudah berapa hari nggak tidur demi tanah itu.
Dia nggak bilang apa-apa. Dia langsung loncat ke sungai untuk cari cincin dan kau dapatkan tanah itu. Kalau ada wanita yang begitu cinta padaku, aku bakal hargai dia dengan nyawaku. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha cintai kau. Rupanya, itu rasanya cinta saat aku peluk dia dulu. Kenapa beberapa hari ini Ivana nggak angkat telepon? Chandra juga. Dia adalah anak yang berbakti. Dulu tiap hari selalu datang temui aku. Kenapa sekarang sudah beberapa hari nggak datang? Mungkin mereka sibuk. Gak mungkin. Cepat katakan, apa yang terjadi di rumah? Ini, Nyonya, kau lihat berita saja. Ah, Nyonya, tolong, Nyonya sudah sekarat. Devi, barusan dapat kabar kalau Nyonya Pamela muntah darah dan kemudian mati. Kena serangan jantung waktu tahu kedua kaki Chandra lumpuh dan Ivana masuk penjara. Keluarga Bahri beneran sudah hancur. Sekarang cuma Tuan Kennedy yang bertahan di keluarga Bahri, tapi dia sudah tua. Kehancuran keluarga Bahri cuma masalah waktu saja. Besok keluarga Bahri adakan pemakaman Nyonya Pamela. Apa kita pergi? Iya. Pergi lihat saja. Setelah pemakaman, kita keluar negeri. Paman, turut berduka cita. Turut berduka cita. Cuma kau yang datang. Dari semua orang yang pernah dibantu keluarga Bahri. Yang penting buat hati tenang. Maaf. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, ibu gak akan mati karena emosi. Kaki kakak juga gak akan terjadi seperti ini. Ibu, maaf. Waktunya sudah habis. Ayo. Ibu. Devi, boleh temani aku jalan sebentar? Tuan, sudah waktunya pulang. Devi, aku sudah gak punya rumah. Andai saja semuanya bisa terulang kembali. Chandra, gak ada kesempatan kedua dalam hidup ini. Kita harus lihat ke depan. Lukisan ini dariku untukmu. 5 tahun lalu, jarak kita seperti awan dan laut.
kelihatan menyatu, tapi gak pernah ada hubungan. Chandra, selamat tinggal. Selamat tinggal, Devi.